Baik, eh, ini saya akan mempresentasikan draft eh, kelas digital yang dibuat oleh kelompok 4. Ini adalah tampilan awal dari eh, classroom yang kami buat. Kelas yang kami buat itu kelas matematika. Nanti ketika diklik, tampilannya bakal seperti ini. Nah, eh, tampilan yang pertama kali muncul ialah forumnya yang di sini dibuat oleh Fauzan, pemberitahuan kepada siswa eh, yang dimulai dari salam, menyapa siswanya, menanyakan kabar. Nah, nanti di sini diarahkan bahwa siswa akan belajar tentang apa, yaitu tentang perpangkatan. Kemudian di bawahnya itu ada langkah-langkah perintah apa yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh siswa. Di sini dapat terlihat, silakan semua siswa mengisi daftar hadir sebelum melihat materi. Setelah itu, silakan siswa jawab kuis yang sudah diberikan. Berikut adalah link untuk pertemuan pertama. Nah, di dalam link ini, nanti semua yang diperintahkan untuk di pertemuan pertama akan tampil. Nah, karena tadi pertemuan satu, maka yang muncul nanti akan berupa folder, seperti folder untuk pertemuan satu. Isinya itu ada daftar mengisi kehadiran, kemudian selanjutnya di bawahnya itu ada materi. Materi ini bisa berupa video, PowerPoint, modul. Nah, di sini kami buat video. Namun eh, untuk videonya itu belum belum ada kami buat lagi. Nah, di bawahnya ini ada kuis singkat materi-materi yang dari materi yang sudah diberikan sebelumnya. Itu dulu presentasi draft kelas digital yang sudah kami buat, Bu. Oke, terima kasih kelompok 4. Sebelum saya memberikan komentar, mungkin yang lain ada yang mau memberi masukan untuk kelompok 4. Silakan. Tidak ada. Baik, ini masih jauh sekali ya hasil yang sudah dikerjakan kelompok 4. Sebenarnya ini kalau mau dibuat, apa yang dibuat oleh kelompok 4 ini 5 menit saja udah selesai sebenarnya. Ini bukan belum yang maksimalasi, sudah hari yang ke berapa hari dari kita presentasi hari Selasa kemarin ya. Berarti belum ada progres dari Selasa sampai hari ini. Eh,
Kalau saya lihat editannya itu tanggal 5 November, hari ini tanggal 9 November ya. Artinya memang belum maksimal untuk mempersiapkan ini. Nah, komentarnya hampir sama dengan presentasi yang sebelumnya. Jadi ini belum nampak di sini. Coba di tampilan awal tadi ya. Tampilan awal itu sebaiknya perintahnya itu eh, runtun ya. Perintahnya runtun, jadi jangan sampai materi itu berada pada setelah misalnya ucap salam, atau ucap salam baru materi. Padahal siswa itu kan diminta untuk mengklik materi pertama dulu, materi pertama baru ada salam di sana. Nah, juga tidak nampak struktur utama di dalam kelas digital ini, pertemuan satu, pertemuan dua, tiga, dan empat, dan seterusnya. Ya, jadi yang hanya baru pertemuan satu saja. Ya, pertemuan satu, dan ini menurut saya progresnya sangat kurang ya. Progres pengerjaan apa yang kalian persiapkan untuk membuat kelas digital ini kayaknya memang nggak kerja ini. Termasuk yang kelompok lain. Tapi nggak apa-apa, ini presentasi pertama. Saya akan melihat lagi nanti ketika presentasi yang kedua. Sejauh mana progres yang sudah kalian kerjakan, keseriusan kalian mengerjakan tugas ini dengan apa yang akan kalian presentasikan. Ya, misalnya ini video memang belum ada gitu ya, belum belum ada. Berarti nanti presentasi yang kedua, jadi nanti kita presentasinya akan terus ya, akan terus sampai menghasilkan kelas yang memang benar-benar layak untuk kita uji cobakan di sekolah. Ya, kalau ini memang masih jauh gitu ya, masih jauh apa yang kalian kerjakan ini. Nah, jadi tadi balik ke pertemuan yang awal, tampilan awal itu materi pertemuan pertama katanya ya. Klik materi pertemuan pertama. Nanti kalau untuk pertemuan berikutnya bagaimana? Perintahnya di mana? Itu. Kan kita ini membuat kelas digital itu tidak hanya untuk satu pertemuan kan? Satu dua pertemuan itu hanya untuk lengkapnya saja komponen yang ada di dalam pembelajaran ini. Tapi secara struktur keseluruhan kelas digital itu harus lengkap. Pertemuan satu, pertemuan dua, pertemuan tiga, dan seterusnya. Tinggal nanti yang pertemuan berapa yang mau kalian isi gitu. Ya, sesuai dengan topik atau materi pembelajaran yang mau yang kalian lebih tertarik untuk kalian buat lebih lengkap ya. Apakah materi itu berada di pertemuan kelima, apakah materi itu berada di pertemuan keberapa, itu yang baru diisi. Paham nggak maksudnya? Jadi tidak semua langsung ke pertemuan satu gitu. Kalian nanti ngisinya apa? Misalnya SPLDP. Secara kurikulum SPLDP itu nggak mungkin tidak di pertemuan awal, ya kan? Misalnya dia bisa saja minggu keberapa, misalnya pada semester itu. Artinya dia tidak ke pertemuan pertama, mungkin pertemuan yang selanjutnya. Berarti itu bukan pertemuan satu. Tapi rumah untuk pertemuan satu sudah kalian buat. Rumah pertemuan satu, pertemuan dua, pertemuan tiga, dan seterusnya sampai ke pertemuan keberapa. Ya, nah tinggal nanti isinya menyesuaikan. Kalian misalnya memilih materi SPLDP itu masuk di rumah yang keberapa. Ya, nah kalau kelompok ini materinya apa? Perpangkatan. Perpangkatan itu secara struktur di kurikulum itu berada pada pertemuan keberapa? Di awalkah, di tengah, atau di akhir? Ya, itu menyesuaikan untuk kalian meletakkan materi itu di eh, eh, klik rumahnya tadi. Kalau misalnya misalnya pertemuan 10 atau keberapa, itu yang harus kalian pahami ya. Jadi tidak melulu dia langsung di pertemuan satu. Jadi saya harapnya
kalian memang membuat struktur secara lengkap untuk satu kelas atau satu semester materi matematik kelas 7 misalnya ya. Nah, nanti isinya itu yang dilengkapi hanya untuk 2 pertemuan saja. Kan begitu, ya. Nah, di sini juga belum nampak tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya di mana gitu ya. Perintah-perintahnya juga belum jelas. Terus, nah, di materi teorinya pada pembelajaran kelas digital itu kita diharapkan untuk menggunakan teknologi di dalamnya. Nah, teknologinya apa di sini? Apakah pakai quizzes, lembar kerja siswanya menggunakan live worksheet, atau menggunakan apa? Itu harus ada, ya. Jangan sampai hanya kalimat-kalimat saja gitu, ya. Karena prinsipnya kan pembelajaran kelas digital itu ya kita harus ngikutin teori yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Strateginya bagaimana? Apakah pakai game misalnya kemarin, permainan bentuk bentuk strategi pembelajarannya ya. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran kelas digital itu harus kita nampakkan di dalam kelas digital yang dibuat ya. Tadi misalnya artefaknya atau teknologi yang digunakan apa, apakah menggunakan GeoGebra atau apa gitu ya, atau menggunakan aplikasi yang lain. Nah, tinggal kita mentautkan ya teknologi yang kita gunakan itu di dalam link ini. Nah, saya belum masuk ke konten materi yang mau kalian paparkan ya. Mungkin nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya akan lihat juga materinya bagaimana, sesuai nggak dengan prinsip pembelajaran kelas digital. Ya, jangan sampai hanya berupa teks saja. Itu yang membuat siswa akan bosan gitu kan. Mereka sulit untuk memahami pembelajaran karena secara sajian materi itu kurang menarik. Ya, hanya bentuk teks PowerPoint saja dipindahkan gitu. Tidak ada animasi, tidak ada videonya dan sepertinya kering gitu, nggak nampak apa yang pembelajaran. Nah, di Classroom ini kalau tidak salah itu bisa diedit ya. Coba di atas, ke atas dulu ini. Kehadiran. Nah, kehadiran ini kan pertemuan satu. Oke lah. Runtunan perintahnya di sini belum terlihat. Misalnya silakan sebelum memulai pembelajaran, silakan mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Nah, itu mungkin bisa dimanipulasi ya dari kalimat kehadiran ini. Itu kan bisa diedit ya. Kehadiran itu kan hanya title, judul. Mungkin kita bisa ngedit dia menjadi sebuah perintah. Baru nanti siswanya klik daftar hadir. Setelah mereka ngisi daftar hadir, apa perintah berikutnya? Ini tidak ada. Perintahnya apa? Materi, langsung materi perpangkatan. Mereka harus ngapain itu materinya? Apakah mereka harus membacanya atau apa gitu? Kerjanya bagaimana? Individu kah, diskusi kelompok kah, atau bagaimana? Nah, itu harus jelas ya. Dan di awal sebelum sebelum daftar hadir itu mungkin dijelaskan juga tujuannya pertemuan ini. Tujuan pembelajaran pertemuan ini apa? Siswa bisa apa? Kita mau mencapai apa di dalam pembelajaran ini? Itu harus dituliskan di sini. Gitu. Gitu ya. Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Permisi Ibu, Zelvi izin bertanya. Zelvi Ya, merupakan anggota dari kelompok 4 juga. Jadi di sini Zelvi izin bertanya Ibu. Kan tadi Ibu bilang tuh, jadi setiap pertemuan itu kan pasti ada tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Dari setiap pertemuan, ya. boleh minta tolong klik kelas 7B-nya. Nah, Zelvi tuh izin bertanya, kan kami kan di sini memang baru membuat yang untuk pertemuan satu saja. Nah, boleh nggak sih Bu kalau misalkan di stream ini kami tuh ngejelasin pertemuan satu, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus tunjukin tujuan pembelajarannya. Nah, baru link di sini, di mana link ini tuh langsung mengarahkan ke pertemuan satu. Nah, untuk pertemuan dua hingga pertemuan selanjutnya itu sama seperti itu. Apakah seperti itu, Ibu? Ya, boleh. Strukturnya boleh ya. Mana yang kalian lebih
lebih nyaman. Bisa saja dia seperti itu. Setiap ini ada sapaan gitu kan. Setiap pos itu kita ada sapa lagi. Tapi saya mau lihat kayak gini nih. Ini kan yang tampil sekarang itu matematika kelas 7, ya. Baru satu pertemuan gitu kan. Kalau di dalam pembelajaran itu kan nggak mungkin hanya satu ini saja yang kita berikan ke siswa. Jadi harus sudah nampak apa struktur besarnya dari kelas ini. Pertemuan satu, pertemuan dua, pertemuan tiga, dan seterusnya sampai pertemuan ke selanjutnya. Ya, nah tinggal nanti sudah ada nih yang umum, yang struktur besarnya. Tinggal nanti masuk materinya, baru ke kalian apa bagian pertemuan yang kalian maunya di mana pertemuan itu, materi itu. Ya, jadi kalau pertanyaan Zelvi tadi membuat misalnya ini yang satu blok ini kan dibuat lagi nanti di bawah untuk pertemuan berikutnya boleh, ya. Nah, sebelum misalnya ini satu blok pertemuan satu, nanti di bawah blok pertemuan dua, blok lagi pertemuan tiga. Sebelum masuk ke pertemuan-pertemuan itu, ini kan harusnya ada capaian utama gitu. Tujuan utama dari pembelajaran matematika kelas 7. Nah, ya. Jadi secara keseluruhan yang kelas 7 itu ada tujuan pembelajarannya, ya. Baru nanti masuk ke pertemuan-pertemuan tujuan pembelajaran pertemuan itu gitu. Ya. Jadi jadi struktur kelasnya tadi baru 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 nampak. Kalau misalnya kemarin saya ibaratkan kita masuk ke sebuah rumah di sini. Nah, nanti kan di dalam rumah itu ada ruang, ada kamar-kamar gitu kan. Kamar pertemuan satu, kamar pertemuan dua, kamar pertemuan tiga, dan seterusnya di dalam rumah itu. Jadi nanti kita ketika siswa masuk ke kamar satu, misal pertemuan satu, berarti dia di awal harus nampak pertemuan satu itu tujuannya apa. Nah, nanti masuk ke kamar dua misalnya pertemuan kedua. Nanti di dalam situ ada tujuan pembelajaran lagi gitu untuk pertemuan satu, pertemuan dua itu. Ya, nah sebelum masuk ke kamar-kamar itu, di depan itu sudah ada tujuan besarnya di dalam rumah itu kan. Tujuan besar. Kalau ini kan berarti tujuan besar untuk matematika kelas 7. Apakah nanti semester 1 atau semester 2 itu silakan. Jadi Ibu, jadi yang paling atas ini itu bisa dituliskan dengan capaian pembelajaran ya Bu, sesuai fase. Ya, Jadi ditulis ya capaian boleh. pembelajarannya. Lalu untuk tujuan pembelajarannya itu per kamar-kamar pertemuan atau Ya, tulis paling atasnya atau ya. capaian pembelajaran aja Ini paling. kan posan pertama, ini kan ibaratnya satu kamar, Zelvi ya. Pos pertama ini kan satu blok pertama, ini kita anggap satu kamar. Nanti ada posan lagi gitu kan, itu kamar yang kedua untuk pertemuan kedua. Atau ada pos khusus yang menjelaskan capaian pembelajaran matematika kelas 7. Ya. Nah, di awal capaian misalnya siapa yang ngajar matematika ini, gurunya siapa gitu ya. Kita belajarnya setiap hari apa, informasi yang awal yang paling depan. Ya seperti itu. Baru nanti masuk ke ruangan-ruangan sesuai dengan ininya. Atau misalnya petunjuk besarnya apa itu misalnya ya, petunjuk besar apa yang harus dilakukan siswa melalui kelas digital ini gitu ya. Pokoknya dibuat dia lengkap ya, menarik mungkin. Nah itu, Nah, terima ya, kasih banyak Bu. oke. Masuk tadi ke pertemuan ya, pertemuan pertama. Coba si Putri kan ini. Nah, ini kan, jadi ini
harus ada perintah juga pertemuan satu ini gitu. Ya, atau diawali dengan tujuan tadi, tujuan pembelajaran pertemuan satu, ya. Nah, ini gimana caranya dimodif, ya, postingan ini. Kalau ini kan katanya agak kurang kurang informatif, hanya kehadiran gitu. Kehadiran, apakah siswa harus klik atau harus hanya lihat saja atau bagaimana, itu belum nampak. Dan perintahnya juga belum nampak, ya. Nah, setelah mereka mengisi daftar hadir, di situ langsung dikasih materi perpangkatan. Apa apa yang harus mereka lakukan gitu. Kan sebenarnya bisa diedit di kata materi perpangkatan itu. Ini kan title-nya kan. Bisa kita modifikasi saja di situ jadi sebuah perintah misalnya ya. Nanti isinya ada di apa yang kita post di dalam itu. Misalnya kalimat berikut adalah video singkat tentang itu bisa dibuat lebih jelas gitu ya tentang materinya. Untuk perintahnya mungkin ada di pas tulisan materi perpangkatan itu. Jadi nanti akan nampak sintak pembelajarannya itu langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 dan seterusnya. Setelah materi perpangkatan kan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung kuis gitu. Mereka harus mengerjakan kuis apa kapan mereka harus mengerjakan kuis, berapa lama mereka harus mengerjakan kuis gitu. Terus setelah kuis apa? Habis kan? Nggak ada. Penutupnya mana? Penutup pertemuan satunya mana? Jadi harus ada penutup, ada pembuka, ada penutup dalam pembelajaran itu. Untuk berikutnya mereka harus belajar apa? Berikutnya mereka harus mempersiapkan apa? Jadi harus disediakan satu postingan lagi untuk menyatakan perintah bersama, perintah untuk berikutnya. Gitu ya. Dan harapan saya memang harus kaya dengan teknologi. Saya kira kalian sudah mahir. Makanya ini dibuat berkelompok ya. Berkelompok biar berbagi tugas. Kalau seperti ini hasilnya yang baru dikerjakan ya 2 menit saja ini udah selesai buat ini. Gitu kan? Apalagi anggota kelompoknya banyak, artinya yang lain nggak kerja. Nah, jadi kalian berbagi tugas. Ada yang membuat soal evaluasinya, pakai apa? Quizzes. Nanti ambil linknya, tautkan di sini. Ada yang membuat lembar kerjanya gitu. Ada yang membuat materinya gitu. Ada yang bagian merapihkan tampilan yang ada di classroom ini. Jadi semua bekerja, ya. Nah, nanti saya mintakan itu deskripsi masing-masing anggota itu. Si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, jadi biar jelas. Jangan hanya ngikut nama saja, ya. Jadi yang ikut nama dikasih nilai kecil nanti marah, ya protes. Padahal dia nggak kerja apa-apa gitu kan. Nah, jadi masing-masing job description dari anggota kelompok itu harus ada. Ada pertanyaan? Nah, ini minggu depan dipresentasikan lagi. Setiap minggu presentasi. Saya akan lihat capaiannya. Jadi dari yang kemarin presentasi, 3 kelompok kemarin presentasi sama hari ini capaiannya baru sekitar 5%. Ya, semuanya baru mencapai 5%. Jadi ini memang awal karena mungkin belum paham dengan apa yang mau dikerjakan. Tapi saya kira setelah presentasi ini kalian sudah mulai terarah ya, sudah tahu apa yang harus disiapkan, bagaimana menyusun strukturnya. Tuh. Jadi minggu depan semua presentasi lagi. Sudah mengerjakan apa? Ya, sudah mencapai apa? Nah, apa kok komentar saya itu nanti diisi di link. Saya kan nanti kelompok 4 ngisi link bahwa sudah presentasi hari ini, komentarnya apa diisikan di sana. Nanti kita lihat progresnya, ya. Kita lihat progres minggu depan, apa yang sudah dikerjakan.
Ini karena ini digital ya, ini digital, jadi semua kerekod. Mahasiswa itu nggak bisa bohong. Bu, ini kami udah ngerjakan. Padahal misalnya ngerjakannya 5 menit sebelum presentasi misalnya ya. Itu kan nampak gitu ya. Jadi itu akan ter terrecord bahwa kapan ini ngerjakannya gitu. Cukup ya untuk kelompok 4. Jadi harus menampilkan, kan materi kita kan sampai online assessment ya. Online assessment. Jadi kalian diharapkan menggunakan assessment berbasis online. Nah, jadi di dalam ini harus ada online assessment-nya. Terserah mau menggunakan apa. Ya. Nah, soal yang dibuat di assessment itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran di awal. Jadi pertemuan 1 tujuan pembelajarannya apa? Nanti soal atau evaluasinya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, jadi kita ada online assessment, ada teknologi yang membuat siswa bekerja secara kolaboratif, secara aktif, teknologi yang inovatif. Ya, inovatif itu yang kayak misalnya penyajiannya video pakai live worksheet atau menggunakan aplikasi apa gitu. Ada forum diskusinya gitu. Kapan diskusinya? Nah, di situ harus muat semua. Ya, karena pada mata kuliah ini itu yang akan dinilai. Jadi komponen pembelajaran itu harus lengkap ya, dibuat selengkap mungkin. Untuk nilai ya, nilai mata kuliah itu nanti bergantung dari apa yang kalian kerjakan di dalam eh, apa di dalam proyek ini, tugas ini gitu. Kalau nggak serius ya berarti nilainya nilai nggak serius gitu kan. Nah, ditambah nanti dengan diskusi yang kita menggunakan NGT beberapa pertemuan kemarin. Ya, sudah untuk kelompok 4, kita lanjut kelompok berikutnya. Tolong setiap komentar saya di masing-masing kelompok, yang lain menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan dengan apa yang sudah kalian buat. Oh, ternyata harus ada LKPD-nya gitu. Oh, ternyata harus ada online assessment-nya. Berarti kalian harus membuat itu. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Salam. Daya presentasi dari kelompok 1. Kami udah ngebuat yang pertama itu kelasnya itu untuk kelas 8. Topiknya itu matematika. Nah, ini untuk tampilan utama dari forum kelasnya. Menampilkan CP tujuan instruksi. Nah, selanjutnya untuk tugas kelasnya. Daya, ini hurufnya bisa dibesarin nggak, Daya? Huruf yang mana? Yang tadi, yang tadi. Iya. Yang Huruf yang kalimat-kalimat ini ya, Bu? nah ini. Ya, ya, bisa nggak? Bukan, itu kamu ngezoom. Maksud saya tampilan di webnya ini kan agak kecil nih ya tampilnya ya. Bisa nggak diedit misalnya ukuran fontnya itu jadi berapa mungkin di 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 classroomnya, di Google Classroomnya. Bisa nggak Nggak gitu? bisa, Ibu, kayaknya. Nggak bisa. Iya, ukuran fontnya. Ada ininya kan, teks. Apa, Ibu? Suaranya putus-putus. Biasanya kan ada tempat kita ngetiknya gitu kan.
Nah, coba di Iya, Ibu, sana. ada. Dia cuman Nah, ada, ngetiknya di sini. ya di sini, Bu. Cuman ada tulisan, cuman ada bold, miring kayak ini. Terus nggak ada yang ukuran-ukuran hurufnya gitu. Oh, yang di bawahnya lagi apa itu? Itu Di tautan bawahnya linknya lagi ya? nggak? Link, Ya, Ibu. Tautan nggak linknya. di bawah garis biru itu. Oh, di bawah Oh, garis biru gitu tuh ya. untuk nambah file, Ibu. Coba sudah coba di blok satu kata. Nah, klik kanan ada nggak? Nggak ada, Ibu. Nggak, kamu hapus kliknya belum belum nampak hapusnya ini. Arah penulisan itu seperti apa? Periksa ejaan, arah penulisan di bawah Kanan, kiri. nggak ada ya. Ke bawah Nggak lagi ada. nggak ada. Nggak ada bawah lagi. Ya. Ada inspeksi. Tempel teks biasa. Pilih buka mode baca. Ya, oke. Coba nanti coba dieksplor lagi ya. Mungkin ada, saya kira. Ya, Ibu. Ini hidayah lanjut ya, Ibu. Ya, jadi ini sudah cukup bagus ya. Ada tujuan pembelajaran ini untuk tujuan apa nih? Satu semester Satu atau apa? satu pertemuan baru, Ibu. Baru untuk satu pertemuan ini kan? Iya, Bu, baru satu pertemuan. Ini link pertemuan satu atau bagaimana? Atau link umum pengumuman ini? Ini baru ini, Bu, apa satu pertemuan juga. Cuma nanti di tugas kelasnya itu ada apa namanya? Oke. Ada link-linknya lagi gitu, Bu. Coba close dulu. Close dulu yang ini pengumuman ini. Nah, ini satu blog yang Hidayah buat ini. Ini blog untuk satu pertemuan ya? Atau blog pengantar? Satu pertemuan, Ibu, baru. Bukan yang bawah. Nah, itu. Baru kalau tujuan sama instruksinya itu baru satu pertemuan, Ibu. Ya, soalnya Daya gabung kan, itu kan ada capaian pembelajaran fase D kan. Iya, Ibu. Artinya itu untuk tujuan secara kelas kelas itu kan, ya kan? Iya, Ibu. Tujuan besarnya. Nah, mungkin saran saya itu dilepas dulu, itu masuk ke blok tersendiri gitu, untuk yang tujuan besarnya. Baru nanti ini satu blok, ini untuk pertemuan yang akan kita isi lengkap. Oh, Paham nggak ah, maksudnya? Kalau ini kan iya, tergabung Ibu. nih, tujuan besar sama tujuan per pertemuan. Jadi seperti saran saya di kelompok 4 tadi, jadi dibuat blok lagi, blok awal yang paling atas, itu blok yang untuk tujuan pembelajaran atau informasi umum lah, ya, informasi umum sebelum masuk ke materi. Yang ada capaian pembelajarannya, fase D gitu ya, ada informasi-informasi lain, atau petunjuk cara belajarnya pada kelas ini gitu. Nah, seperti itu. Baru nanti masuk lagi postingan baru lagi atau forum yang satu lagi yang eh, menjelaskan untuk pertemuan tentang rata-rata, modus, dan median. Baik, Ibu. Ya, Ya, Ibu, paham. oke. Nah, nanti masuk pertemuan satunya tetap di sini. Kalau Di yang ini tadi kan masuknya di tugas kelas. Iya, masuknya di tugas kelas, Ibu. Ah ya, coba klik itu ya. Itu linknya nanti masuk ke situ. Nah, Iya, ya Ibu, ini. ini link. Oke.
Oke. Nah, ini ya. Ini kan sudah terstruktur nih, pertemuan 1, pertemuan 2 dan seterusnya ya. Nah, paling perintahnya mungkin agak lebih dirinci. Kalau ini kan absen kehadiran, bahan ajar, latihan pertemuan 1, tugas pertemuan 1. Eh, Oke, berarti di awal kalau memang ini nggak disebutkan perintahnya, yang di awal cara belajarnya ya, bahwa siswa itu harus mengklik sesuai dengan urutan gitu. Daftar hadir dulu, bahan ajar dulu gitu ya. Atau kalimat-kalimatnya jangan apa katanya beda gitu. Mengisi daftar hadir misalnya kan gitu. Terus yang kedua materi pembelajaran gitu. Baru soal latihan, pertemuan, diskusi misalnya seperti itu. Jadi kalimatnya itu walaupun kelihatan title ya, kelihatan judul, tapi dia berupa perintah. Nah, nanti di dalamnya rincinya setelah mereka klik kan, setelah mereka klik daftar kehadiran. Nah, apa deskripsi yang ada di kalimatnya bukan absen ya. Kalau absen itu apa? Absen itu kan dari bahasa Inggris kan? Dari absent. Apa absent itu artinya? Absent itu apa artinya? Absent itu tidak hadir kan? Ya, tak? Jadi kalimat katanya itu yang tepat itu apa? Daftar hadir. Mengisi daftar hadir gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan dibiasakan lagi menyebut kata absen. Ya. Mana absennya? Apa maksudnya gitu ya? Mana daftar hadirnya? Nah, itu yang tepat itu. Silakan klik pada lingkaran yang tersedia, mengisi daftar hadir. Nah, jadi ini khusus bagusnya khusus untuk blok mengisi sebelum daftar hadir. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah jadi daftar hadir 1 blok gitu ya. Tujuan pembelajaran di atasnya 1 blok. Baru setelah mengisi daftar hadir, mereka membaca materi atau menonton materi yang ada pada video yang sudah disediakan, misalnya ya. Mengerjakan tugas yang melalui lembar kerja online atau live worksheet dan seterusnya. Paham nggak maksudnya, Daya? Ya, Ibu, paham, Ibu. Berarti sebelum absen ini dibuat Iya. blog lagi ya, Ibu, tentang tujuan pembelajaran. Iya, buat blok lagi. Baik, Ibu. Atau terserah mau dibawa tujuan pelajaran terus ke bawah. Nah, nanti kan mereka akan membaca atau menyimak video pembelajaran ini. Bagaimana kita bisa tahu ya bahwa siswa itu memang benar-benar menonton video ini secara full?
Bagaimana? Izin Bu, mungkin dengan membuat kesimpulan dari video tersebut Bu. Ya, jadi dia harus ada instrumen untuk mengukur itu, ya. Oh, memang siswa ini baca betul video ini. Oh, memang siswa ini menonton betul materi ini gitu ya. Nah, itu tadi mungkin boleh buat kesimpulan kah, atau bisa menjawab soal kah, atau tontonan dia lakukan apa. Jadi harus ada instrumen yang bisa memantau bahwa memang siswa itu melakukan apa yang kita perintahkan. Bisa berupa pertanyaan, bisa berupa tugas yang lain gitu ya, atau berupa apa, silakan. Nah, sebelum mereka melihat atau menonton ini, mereka sudah harus tahu apa yang akan mereka kerjakan. Kalau misalnya seperti ini, selanjutnya simaklah video pembelajaran di bawah ini secara individu. Ketika mereka menyimak itu, mereka harus fokus apa dari yang mereka simak. Ya, jadi harus dibuat rinci perintahnya dari video ini mereka harus melakukan apa. Dibuatlah di awal perintahnya. Sehingga mereka bisa membuat resume dari apa yang mereka tonton gitu ya. Karena kalau misal tidak, nanti perintahnya setelah mereka nonton video baru tahu perintahnya harus merangkum misalnya ya. Nah, lupa tadi harus merangkum. Aku sudah nonton videonya yang 10 menit ini, ternyata lupa mencatat poin-poin penting dari apa yang dia tonton. Buka lagi dia videonya gitu kan. Baru mulai dia mau mencari informasi penting dari video gitu untuk membuat resume misalnya. Kenapa? Karena dia baru tahu perintahnya setelah menonton. Harusnya perintah itu sudah diberikan di awal sebelum mereka menonton video itu gitu. Ya, seperti itu kurang lebih yang harus diberikan. Baik Ibu. Nah, ya, latihan gunakan teknologi apa ini? Untuk latihannya itu videonya pakai ini Bu, Google Form. Coba apa tampilnya? Kenapa nggak pakai live worksheet? Bentar Ibu. Nah, harapan saya gunakan yang memang teknologi yang inovatif ya, yang sesuai dengan prinsip pembelajaran kelas digital. Jangan sampai kita sudah menggunakan pembelajaran digital, penilaiannya masih manual, periksanya masih manual gitu. Baiknya dia sudah otomatis seperti ini. Mungkin perlu pakai LKPD yang elektronik. Ini untuk Google Form-nya Ibu, berarti nanti pakai Coba angka. coba lihat Google Form-nya bagaimana bentuknya Google Form-nya. Sebentar Ibu. Terus Ini untuk oh ini. Di sini.
Untuk soal-soalnya, Ibu. Ya, ya, tidak salah ya pakai Google Form juga tidak salah, tapi akan lebih baik ya. Nah, gunakan yang memang untuk quizzes. Ini nanti dia bisa langsung dapat feedback nggak? Benar berapa, salah berapa, apa yang harus mereka perbaiki? Dapat, Ibu. Jadi satu satu soal itu 10 poin. Hmm, Berapa soal ini? 10. Iya, Ibu, 10 soal. Oke. Ya, oke. Ya, ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Ya. Itu kan kami nanti ada disuruh buat video untuk materi dan juga ada bahan ajar. Nah, itu apakah digabungkan di satu blok saja atau dipisah, Ibu? Tergantung materi itu untuk apa, videonya itu untuk apa gitu. Ya, tergantung skenarionya. Skenario kalian itu di dalam satu pertemuan itu mau gimana gitu. Baik, terima kasih, Ibu. Baik, Ibu, ini makasih atas masukannya dan untuk kelompok kami. Daya izin stop share ya, Ibu. Ya, silakan nanti dilengkapi ya Daya dan teman-temannya untuk dibuat sebagus mungkin ya. Saya belum menonton tadi materinya ya. Materinya mungkin nanti presentasi berikutnya akan fokus ke materi ya. Apakah materi yang disajikan itu cocok untuk pembelajaran kelas digital? Baik, Ibu. Kasih, Ibu. Ada pertanyaan? Putri mau bertanya, Bu. Kan Ya. misal untuk di dalam classroom itu bakal dibuat satu semester dan yang diisi itu cuma 2 pertemuan. Nah, itu kita itu buatnya udah kayak tadi tuh ada daftar hadir, materi, itu sudah harus dibuat atau nggak apa-apa, nggak apa-apa gimana ya? Sih itu kayak itu udah dibuat sebelumnya tapi kosongan atau Terus putus eh, put? kalau yang kami buat tadi kan ini ya Bu, eh, di classworknya itu ada daftar hadir, terus di bawahnya ada materi materinya kuis. Nah, itu untuk pertemuan-pertemuan yang lainnya itu kami buat seperti itu juga, tapi materi cuma judul saja atau sudah ada kayak petunjuk-petunjuknya. Kos, enggak, asa kosong.
Saya pengen tahu blok dia saja, blok pertemuan 1, 2, 3, benar-benar yang lain nggak usah. Tapi rumahnya udah ada gitu. Rumahnya sudah ada, rumah untuk materi apa, rumah untuk materi apa gitu. Lengkap ya silakan gitu ya. Tapi saya hanya lihat struktur yang besar yang di luarnya saja untuk 1 semester itu. Nah, nanti yang lengkapnya itu betul-betul rinci ya, betul-betul detail apa yang dibuat di dalam kelasnya itu untuk 2 pertemuan tadi yang harus ada daftar hadir, ada forum diskusi, ada menggunakan teknologi, ada online assessment-nya gitu ya, ada forum diskusinya dan seterusnya itu. Itu hanya untuk 2 pertemuan saja. Baik, Bu. Terima kasih. Menjawab nggak? Ya. Yang lain silakan, ada pertanyaan? Ibu, untuk Ya, untuk link bagian presentasinya itu masih belum bisa dibuka, Ibu. ya nanti saya akan ini. Baik, Ibu, makasih. Saya tambahkan 1 pertanyaan di form presentasi ini, deskripsi tugas ya. Jadi di situ masing-masing mahasiswa itu mendeskripsikan di dalam kelompoknya dia bertugas di bagian apa. Nah, ya, itu sih ditambahkan. Silakan untuk mengisi form untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Form presentasi. Jadi semua teknologi itu di semua komponen pembelajaran itu menggunakan teknologi. Jadi komponennya tadi apa? Ada daftar hadir, ada materi, ya, ada forum diskusi, ada tugas itu, atau asesmennya, atau evaluasi gitu ya. Nah, itu harus berbasis teknologi semua. Kalau misalnya gunakan media media untuk pembelajarannya, gunakan GeoGebs, aplikasi yang memang lagi tren gitu. Sudah diisi linknya? Sebentar Ibu, belum diisi, sedang mengisi.
Ya, sembari kelompok ini mengisi daftar hadir, yang lain silakan mengisi form presentasi, yang lain untuk mengisi daftar hadir ya. Daftar hadir yang kedua. Ya, sepertinya sudah mengisi ya, sudah mengisi semua. Eh, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Apakah ada yang perlu didiskusikan? Kalau tidak ada, kita lanjut minggu depan ya, di hari Selasa itu untuk lanjut presentasi kelompok presentasi yang kedua, menyampaikan apa yang sudah diperbaiki, ya, progresnya dari apa yang sudah kita diskusikan bersama. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Saya izin keluar ya. Ibu.